Selamat pagi dan selamat sore, selamat siang, atau dimanapun kalian berada itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan resume dari buku bab 2 yang berjudul The Right and the God karyanya W.D. Ross. Yang dimana buku ini berjudul What Makes Right Act Right. Nah, atau yang bisa dibahasa Indonesiakan itu menjadi apa yang membuat tindakan yang benar itu menjadi benar. Nah, di bab 2 ini dimana inti dari seluruh karya Ross di sini ialah Ross ini memperkenalkan gagasan paling terkenalnya, yaitu teori prima facie duties. Oke, langsung aja ke latar belakangnya. Ross ini mulai dengan pernyataan filosofis yang mendasar. Apakah ada satu karakteristik tunggal yang menjadikan suatu tindakan benar itu dianggap benar? Nah, ia menolak egoisme dan hedonisme. Lalu mengkritik teori yang lebih kuat, yaitu utilitarianisme ideal dari G.E. Moore. Nah, menurut Moore ini, tindakan benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbanyak dibandingkan alternatif lain yang tersedia. Nah, Ross ini menyanggah pandangan yang tadi dengan contoh sederhana. Ketika dimana seseorang menepati janji, ia umumnya tidak berpikir tentang konsekuensi total dari tindakannya. Ia hanya ingat bahwa ia itu pernah janji. Nah, bagi Ross di sini menunjukkan bahwa kewajiban moral kita tidak semata-mata soal menghasilkan kebaikan maksimal, melainkan soal relasi moral yang nyata antara kita dan orang lain. Nah, misalnya relasi sebagai pemberi janji, sebagai anak, sebagai sahabat, atau sebagai penerima jasa. Nah, inilah yang disebut oleh Ross sebagai sifat personal dari kewajiban yang diabaikan oleh utilitarianisme ideal. Nah, dari sinilah si Ross memperkenalkan konsep prima facie duties atau kewajiban bersyarat. Ini adalah kecenderungan suatu tindakan untuk menjadi kewajiban karena tindakan itu tergolong jenis tertentu. Misalnya, menepati janji. Namun, kecenderungan ini bisa kalah oleh kewajiban prima facie lainnya yang lebih mendesak dalam situasi tertentu. Nah, karena itu Ross membedakan antara prima facie duty dan actual duty, atau kewajiban yang sesungguhnya harus kita lakukan setelah mempertimbangkan seluruh situasi. Nah, Ross ini mengelompokkan kewajiban prima facie ke dalam 7 jenis. Yang pertama, itu ada kesetiaan, yaitu menepati janji. Yang kedua, ada reparasi, yaitu adalah memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, itu adalah balas budi atas jasa yang pernah kita terima. Yang keempat, itu keadilan, yaitu mendistribusikan kebahagiaan sesuai kepatutan. Yang kelima, kebajikan, yaitu berbuat baik kepada sesama. Keenam, pengembangan diri. Dan ketujuh, tidak merugikan orang lain. Nah, yang dimana menurut Ross ini, sifat yang ketujuh adalah sifat yang lebih mendesak dibanding sekedar berbuat baik. Oke, sebagai penutup di sini, kontribusi besar Ross dalam bab ini adalah menawarkan jalan tengah antara etika Kantian yang terlalu kaku dengan aturan mutlak dan utilitarianisme yang terlalu menyederhanakan moralitas menjadi satu prinsip tunggal. Nah, Ross ini menunjukkan bahwa moralitas kita sesungguhnya bersifat plural. Ada banyak kewajiban yang sama-sama nyata, dan tugas kita sebagai agen moral adalah menimbang kewajiban-kewajiban itu secara bijaksana dalam setiap situasi. Nah, pemikiran ini yang menjadikan Ross salah satu tokoh paling berpengalaman. Oke, di sini sebagai penutup, yaitu kontribusi besar Ross dalam bab ini adalah menawarkan jalan tengah antara etika Kantian yang terlalu kaku dengan aturan mutlak dan utilitarianisme yang terlalu menyederhanakan moralitas menjadi satu prinsip tunggal. Nah, maka si Ross ini menunjukkan bahwa moralitas kita sesungguhnya bersifat plural. Oke? Ada banyak kewajiban yang sama-sama nyata, dan tugas kita sebagai agen moral adalah menimbang kewajiban-kewajiban itu secara bijaksana dalam setiap situasi. Nah, pemikiran ini yang menjadikan Ross salah satu tokoh paling berpengaruh dalam etika deontologis modern. Sekian yang dapat saya videokan. Terima kasih.